Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Rawahul Baihaqi an Anas. Artinya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-ta'anni, sikap tenang itu datangnya dari Allah. Wal ajalatu, dan sikap tergesa-gesa, sikap terburu-buru itu datangnya dari minasyaiton, dari setan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, sumber dari Sayyidina Anas bin Malik. Ini hadis yang kita pelajari malam ini. Hadis yang kita pelajari malam ini menganjurkan kepada kita agar kita selalu bersikap tenang dalam segala hal, dan melarang kita bersikap tergesa-gesa atau terburu-buru juga dalam segala hal. Pertanyaannya, kenapa? Karena tenang itu merupakan sifat Allah, sedangkan tergesa-gesa alias terburu-buru itu sifatnya setan. Tenang, itu sifatnya Allah. Kalau terburu-buru, apalagi beringasan banget, itu setan sifatnya. Nah, hadis yang kita pelajari malam ini membicarakan tentang sifat atau sikap tergesa-gesa, terburu-buru. Kalau bahasa kita kampungnya tegere-gere atau trege-grege. Paham itu? Udah pernah diajarin bahasa itu? Udah pernah diajarin ngomong? Ya lu tegere-gere lu trege-grege lu. Padahal itu kalau bahasa kitanya tergesa-gesa, terburu-buru. Tergesa-gesa atau terburu-buru itu merupakan sifat tercela dan dilarang. Kenapa? Karena berasal dari bisikan setan. Setiap kali kita melakukan pekerjaan yang disertai dengan sikap terburu-buru, sikap tergesa-gesa, maka yang demikian akan mengakibatkan ketidaksempurnaan. Ulang. Jadi setiap pekerjaan, setiap perbuatan yang disertai dengan tergesa-gesa, terburu-buru, maka akan apa? Yang demikian itu akan tidak adanya kesempurnaan. Bahkan lebih dari itu, disebut sebagai pekerjaan setan. Kalau kita kerja, kalau kita berbuat sesuatu terburu-buru, itu ketidaksempurnaannya jauh. Bahkan itu bisa dikatakan pekerjaan setan. Oleh karena itu, setiap kali kita melakukan sesuatu, maka sikapilah dengan tenang, dengan hati-hati, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, jangan tergere-gere. Mau kemana emang? Mau kemana? Terburu-buru baik. Berapa banyak emak-emak, Berapa banyak ibu-ibu
yang tertusuk jarum tangannya ketika menjahit pakai ya. Kenapa? Terburu, tergesa, kurang hati-hati. Ya, berapa banyak emak-emak yang tangannya keiris gara-gara ngiris bawang. Ya. Dan berapa banyak orang yang kegedik palu, kegedik martel. Tuh. Ketika dia sedang mabuk. Kenapa itu sebabnya? Kurang hati-hati, terburu-buru, tergesa-gesa. Mau kemana emang? Ingat dong pepatah lama. Ya, nggak akan lari gunung dikejar. Gunung dikejar lari kagak? Kagak. Tuh, nggak akan lari gunung dikejar. Hati-hati, tenang, santai. Bahkan di dalam kitab Ar-Ruh, Al-Imam Ibnu Qayyim berkata bahwa tergesa-gesa itu adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu sebelum waktunya tiba. Tuh. Misalnya seperti orang metik buah, padahal tuh buah belum waktunya dipetik. Seperti orang manen, padahal belum waktunya panen. Dan sifat tergesa-gesa itu sejatinya apa? Ya, sama dengan gegabah, sikap gegabah, sikap kurang berpikir, sikap kurang berhati-hati di dalam bertindak, di dalam bekerja, yang ujung-ujungnya apa? Akhirnya terhalang ketenangannya, gelisah aja, pengen buru-buru baik, ya. Bahkan yang jeleknya lagi, dengan tergesa-gesa itu akhirnya menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Habis pulang sekolah jam 12, teman putus di jalan ngajak ngomong, ntar cepetan ya bro, ya. Habis pulang sekolah buru-buru ya. Udah begitu nyampe rumah nggak assalamualaikum lagi, kadang-kadang patuh bukanya bukan pakai tangan, pakai kaki diinjak dulu yang pakai kaki dulu ya, satu lagi injak buat pling, yang atau ke sono, yang atau ke sono. Tuh sikap buru-buru. Bagus nggak gitu? Kurang. Itu pengalaman. Ya, pengalaman. Boro-boro masuk rumah pulang sekolah, ngucap salam sama emak sama bapak. Kalau memang ada di rumah, ucapkan salam assalamualaikum. Ya, kalau memang ada emak bapak, cium tangannya. Enak punya orang tua, ya. Utang kagak bayar. Tuh, kalau masih punya orang tua enak, kita ngutang kagak ganti. Benar? Iya. Ya, utang kagak ganti, cium tangannya orang tua pulang sekolah. Tuh, apalagi ya enak, apalagi kalau habis Idul Fitri mau haji rasain mungkin satu sebelah hilang kemarin di sholat Idul Fitri, ya kan kita biasanya pulang kalau ada orang tua cium siapa? Tangan orang tua. Ini udah kagak ada orang tua, misalnya dua-duanya habis sholat Idul Fitri mencium tangan siapa? Merpon. Ya, buat boleh cium tangannya. Makanya bersyukur, beruntung masih ada orang tua malah gak pengen anaknya itu jadi susah. Nggak ada yang tega orang tua lihat anaknya susah. Ya, kalau perlu dipinjemin sama orang tua tuh paling enak punya orang tua, pinjem duit jangan ganti. Yang enak ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat terburu-buru, sifat tergesa-gesa ini merupakan sifat tercela yang berasal dari bisikan setan. Jauhin, tinggalin, ya, jangan terburu-buru. Mau kemana emang? Santai, hati-hati. Ya. Bahkan Al-Imam Manawi
di dalam kitab Syarah Jami' Us-Shaghir berkata bahwa sikap tergesa-gesa itu merupakan triknya setan, ya, yang menggoda manusia agar menjadi terburu-buru, tidak punya ketenangan. Oleh karena itu, sebisa mungkin, ya, sikap tergesa-gesa itu harus kita jauhin, kecuali pada perkara-perkara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Seperti apa? Ya, seperti menyegerakan berbuka. Ini boleh disegerakan. Ya, menyegerakan berbuka puasa apabila sudah masuk waktunya. Kalau udah masuk waktunya berbuka puasa, jangan ngobrol baik, jangan dablong baik. Ya, pengen dikata kuat, orang-orang daripada buka dia masih ngobrol. Ya, kadang-kadang sampai isya baru buka. Ustadz, kenapa? Fikri hebat Ustadz. Kenapa Fikri? Mantap Ustadz Fikri. Mantap kenapa? Kuat Ustadz Fikri, kuat. Kenapa? Buka puasa nungguin buduk isya. Waduh, salah kaprah bang ini. Ya, bukannya mantap, bukannya kuat. Salah malah. Yang dianjurkan, yang disunahkan menyegerakan berbuka puasa. Ini boleh kita bergegas, ya, boleh kita menyegerakan apabila beduk maghrib sudah masuk, ketika kita mau buka puasa. Jangan ngobrol baik, ya, buru-buru. Kita nungguin dari Johor masih lama buat maghrib jam 2. Begitu waktu masuk asar, ya, jam 4. Kami asar. Kami asar. Lupa. Menyegerakan ya. Sekalinya menyegerakan juga yang maksud menyegerakan berbuka, bukan artinya belum betul udah buka, bukan. Ini salahan lagi. Ya, kata Ustaz katanya, ya, disanjurkan yang menyegerakan berbuka. Johor udah buka. Bukan, ya, masih menyegerakan begitu belum maghrib masuk, udah buru-buru buka. Enak yang kita tungguin. Kita nungguin payah banget dari subuh, waktu ya sekolah kita tidur bangun Johor, begitu bangun Johor habis sholat Johor lama buat maghrib, ya, baru jam 1 kita tidur lagi dah sumpama gitu, ya, bangun asar baru jam 4, udah ngabuburit malah ke Marakas pas Sumarekon baru jam 5. Akhirnya ditunggu-tungguin apa? Udah maghrib apa bunyi masih kongkoh baik, hari nungguin. Sekarang udah yang ditungguin udah datang, masih apa? Kongkoh baik, cuma emeh. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, boleh kita menyegerakan, boleh kita gas untuk berbuka puasa. Apalagi yang boleh disegerakan, ya, menyegerakan mendirikan sholat sebelum habis waktu. Nah, buru-buru, jangan sampai habis waktu sholat. Si nyantai, masih HP, ya, kayaknya enak banget ninggalin sholat, ya. Tapi kalau ketinggalan rokok rugi berat, ya, rugi besar. Tapi kalau ketinggalan sholat, kehabisan waktunya sholat, tenang saja, ya, agak dipikir. Nah, begitu. Jadi menyegerakan mendirikan sholat apabila mendirikan sholat sebelum waktunya habis. Paham ini? Ya. Apalagi menyegerakan bertobat, ya, sebelum ajal tiba. Tobat jangan nungguin mati. Emang ada yang tahu mati kapan? Lagi di mana? Jam berapa? Hari apa? Tahun apa? Kalau ada yang ngasih tahu, kalau ada yang bilangin lu mati entar tahun 2030, enak. Tobat jangan nungguin mati, segerakan tobat sebelum ajal tiba. Ya, matikan kagak mesti itu tua syaratnya. Tuh.
Kadang yang tua belakangan, yang muda duluan. Kadang yang disumpah-sumpahin gak mau mati-mati, yang nyumpahin mati. Ya, kadang sampai bertiga nyumpahin mau mati, udah nyusahin hidup. Dia bertiga, besok dia. Yang disumpahin bertiga masih ngap-ngapan, masih hidup baik. Tuh, ya, obat. Masih muda Ustaz, saya mah tenang aja. Langkah masih jauh Ustaz, langkah. Ya, baru per kilometer Ustaz. Jangan nungguin mati. Menyegerakan tobat sebelum datangnya ajal alias mati. Apalagi yang perlu kita segerakan? Yang perlu kita segerakan yaitu menunaikan ibadah haji apabila sudah mampu. Jangan sampai ditunda-tunda ya. Nanti kalau udah gede, kalau udah jadi orang tua, kalau menjadi banyak, udah mampu haji, segera laksanakan ibadah haji. Karena kalau Anda mampu, tapi Anda nggak berangkat haji, ya ini dikhawatirkan mati seperti keadaan Yahudi. Ya, tuh menyegerakan. Kemudian apalagi? Ya, menyegerakan meminta maaf. Meminta maaf nih, segerakan minta maaf. Ya, karena apa? Karena kalau kita nggak mau minta maaf, ini bakal dibalas nanti di akhirat. Ini kadang-kadang enggak. Gue mau sampai kapan gue nggak bakal minta maaf? Ya, sampai lindung ke bulu. Gue akan minta maaf lah buat doaan. Ya mudahan, gue coba kemarin sore. Ya, itu dia sungguh yang mangkuk. Ingus gue yang lapin mulu. Gue coba kemarin songong banget, biarin aja. Sekarang begini bang, ya kita mah yang penting, yang mana duluan yang terbaik, yang minta maaf. Gitu. Apa yang tuaan maafin yang mudaan, apa yang mudaan minta maaf lebih dulu. Pokoknya yang terbaik yang duluan lah memberi maaf atau minta maaf. Jangan sampai kagak mati, gue bakal ampunin, kagak dah, gue gak bakal maafin. Jangan, ya itu nggak baik sikap seperti itu. Ya, kalau bener-bener mati gue minta maaf, ayo bakal dibalas nanti di akhirat. Itu harus kita segerakan tuh, meminta maaf kalau memang kita ada salah sama tetangga, saudara, orang tua, ya. Nasi atau membayar hutang. Ini juga harus kita segerakan jika memang udah ada. Ya, jika udah ada ya harus kita segerakan. Jangan tarsok. Lagi sok. Ya, kamu kalau pengen melihat aslinya sifat asli manusia, coba kamu lihat soal urusan duit. Tuh, soal urusan duit. Misalnya Bang Fikri, Abang Nawal, Abang Angga bertiga nih. Datang dah Abang Apit. Nih. Lo bertiga nih ya, Fikri, Nawal, Angga, kata si Apit, ini lo bertiga nih. Besok kok bakal berhasil dapat 100 juta. Perlu ambil tadi sono ya. Nah, udah begitu. Kapan ngambilnya? Ntar 2 hari berikutnya. Apit pulang. Nah, ini dia berunding kan? Kapan kita kira-kira bergerak? Kapan kira-kira kita ngambilnya? Besok, ya. Lah besoknya ini antara Bang Nawal sama Bang Fikri bisik-bisik dah. Udah Angga mesti aja. Mesti aja. Apalagi punya motor dia. Kita aja berdua. Tuh, asli ketahuan sifat aslinya. Sebab bid. Ketahuan, ya. Sebab bid orang bisa asli sifat aslinya ketahuan. Seharusnya kan bertiga, enggak diambil jadi bertiga. Lo ambil dia bertiga. Ya, 100 juta. Tahu-tahu karena masih 2 hari lagi ini kong kalingkong nih berdua, Nawal sama Fikri. Agak kebetulan tidur dari pagi ke sore. Udah punya motor, udah tidur mulai. Ya tinggal udah kita berdua ntar gedean dikit udah untungnya. Ya, 50 juta kita kasih Apit, 50 juta buat kita berdua. Nah, yang gue. Ya. Tuh, begitu. Ya. Jadi harus kalau punya utang harus disegerakan bayar kalau memang udah punya duit, kalau memang udah mampu. Karena kalau nggak kita bayar bakal perkara di alam kubur, bakal jadi perkara di alam kubur.
kubur. Nah, selanjutnya apa lagi yang harus kita segerakan? Menguburin jenazah. Itu harus kita segerakan. Karena kalau tuh yang meninggal orang soleh, ya kan berarti kita melimpahkan kebaikan kepadanya. Kalau dia bukan orang soleh, ya berarti kita keburukannya kita pikul di atas pundak-pundak kita. Kita harus perintahkan terus menyegerakan nguburin jenazah. Nah, apalagi yang harus disegerakan? Nikah. Ya, kalau udah mampu harus buru-buru nih nikah. Tuh. Dan atau menikahkan, mengawinkan, khususnya anak perawan kalau dari jodohnya buru-buru kawinin. Apalagi kalau lihat kondisi zaman sekarang, anak perawan, anak zaman sekarang kalau nggak buru-buru dikawinin, dia bisa kawin dewek. Bisa kawin deh, dewek. Karena rayuan gombal kan udah 13 lapangan. Dirayut sono, dirayu sini, anak orang dicicipin sono, dicicipin sini, dipemetin sono, dipemetin sini, ya. Ini kadang-kadang tergesa-gesa. Tenang, ya. Anak muda yang pacaran tenang, jangan terburu-buru. Ini terburu-buru baik. Ini ketua, ya. Ini terburu-buru baik, terburu-buru baik, tenang. Ya. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan terburu-buru. Ya. Selanjutnya apa lagi yang harus kita segerakan? Ya, yang harus kita segerakan selanjutnya adalah yaitu menjamu tamu, menghormati tamu. Artinya apa? Kalau tamu datang ke rumah kita, itu kita harus segera menghidangkan makan atau minum, makanan atau minuman. Jangan orang baru datang ditanya sono, ditanya sini, minum kagak. Ya, kalau dulu nggak pakai nanya, kadang-kadang nanya putih, hitam, butek, susu atau apa? Ya kadang-kadang iya kalau tamunya yang cuek bebek. Tapi kalau tamunya yang maluan, Pak, Bang mau minum, buah, makan kali ya? Oh jangan, udah kenyang. Padahal mah apa? Lapar mah haus, maluan, ya. Kalau perlu nggak punya gula, nggak punya teh, lewat belakang utang dulu ke tetangga. Ada tamu gua nggak enak, ngutang mutaran dah. Tuh. Paling kagak air putih. Ini air putih, air buta kagak, air putih juga kagak. Tuh. Tamu ditanya sono, ditanya sini. Lahirnya apa? Tuh tamu pulang duluan rumah. Ya. Gua bilang juga apa? Gua udah malas ke rumah dia, lu ajak gua. Nah, kita manjain bayi dari tadi, boro-boro air putih, boro-boro susu, air putih aja kagak. Kalau pahit temen orang rumah gue itu berdua-duaan. Gua agak tahu Midi, gua kalau tahu mah gua agak situ. Ya, besok-besok kalau kita kedatangan tamu, buru-buru hidangkan yang ada. Kalau agak ada ya pinjam kek, tuh, ngutangin lu kayak di warung, ya. Ngutang nih aqua 2 biji 2 gelas, sumpah mah lebih bisa nih ya. Atau masakin air kayak abongan banget, kagak ada pisan air, ya. Tuh di galon kan ada, tuangin di gelas, silakan tuan minum, begitu. Jangan apa-apa ditanya. Tamu kadang-kadang yang bebek sih enak, ya. Air buta kemarin nih begitu. Kalau tamu yang main selengean, air buta kan air buta, begitu, ya. Kalau yang maluan kan begini baik. Mau minum dong, ya, makan kali ya. Emang perutnya apa? Lapar maaf. Tuh, ya, segera menghormati tamu, artinya segera menghidangkan apabila ada
tamu. Siapa kek mau tiap hari datang kek minta tamu kan datang mau berkah ya, dia lagi datang ya. Udah lu mah gak usah siapin air, udah lu mulu datang, jangan paling gak air putih. Biar kata begitu tamu, biar kata jelek-jelek juga tamu hormatin ya, walaupun temen kita yang sering tiap hari datang itu tamu. Nggak karena kita enak dia sering datang ke rumah kita, tapi kalau kita pahit, kita ketus, kita kejam, boro-boro orang mau jaga rumah kita. Kenapa dia jaga rumah kita terus tiap hari? Karena orangnya enak. Gua kagak minta, udah diserokin. Gua kagak minta, udah disiapin. Bahkan yang gua kagak pengen ada. Tuh, ya. Apalagi kalau disiapin rokok. Habis makan namu. Iya. Namu kemana nih dipikir di hatinya? Gua namu ke rumah Hamidi enak. Soalnya dia nyantai, orangnya dia dermawan. Ya, belum makan jengkol. Don Hamidi lagi di depan. Assalamualaikum. Salam. Jai. Masuk. Iya. Kemudian Hamidi rokoknya apa? Mil sebungkus. Orang disepin, udah 7 batang masih empuk juga rokok dia.